Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia beberapa waktu yang lalu, kaum muslimin. Ya, dan kita angkat lagi ini karena ada video-video dari pendeta yang kemudian beredar menanggapi tentang kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, kaum muslimin, ya. Terlebih mereka sebagian menanggapi tentang penyambutan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya, penyambutan Paus Fransiskus. Ya, ada yang sampai cium-cium tangan kaum muslimin, ya, seperti ini. El capo dei giovani musulmani. Bahkan kemudian Imam Besar Masjid Istiqlal sampai dengan mesranya, ya, mencium keningnya Paus Fransiskus, ya. Giving a bouquet of red and white flowers as a sign of peace and respect for the arrival of the Holy Father, Pope Francis, in Indonesia. Penuh damai, penuh kasih sayang. Nah, kaum muslimin, ya, bahkan Menteri Agama sampai rela menghilangkan azan di media, ya, demi untuk acara Paus Fransiskus yang live di televisi supaya tidak terjeda oleh azan maghrib, kaum muslimin. Ya, padahal itu acaranya jelas orang kafir, kaum muslimin. Ya, dan kami tekankan bahwa di Indonesia ini kan mayoritas muslim. Ya, untuk apa kok disuguhkan tontonan yang seperti itu, bahkan sampai acara yang seperti itu jangan sampai terganggu dengan azan maghrib. Padahal penduduknya mayoritas muslim. Ya. Itu kan tontonan yang nggak bermanfaat. Nggak ada gunanya sama sekali untuk seorang muslim. Nggak ada gunanya sama sekali. Tapi kok bisa-bisanya, ya, memaksakan diri untuk menghilangkan azan maghrib hanya demi acaranya orang kafir supaya ditonton orang Indonesia. Yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, ya. Ini kan konyol, kaum muslimin, ya. Dan lebih jauh dari itu, kaum muslimin, bahkan sampai Menteri Agama ini memuji-muji Paus Fransiskus, mengatakan bahwa Paus Fransiskus itu sangat patut untuk dijadikan contoh, ya. Coba kita simak videonya, kaum muslimin. Ini kita simak dulu video-video bagaimana sambutan dan juga respon para tokoh-tokoh agama di Indonesia ini, ya, sebelum kita menyimak bagaimana komentar orang-orang Kristen sendiri terhadap sosok Paus, ya. Coba kita simak video dari Menteri Agama dulu, kaum muslimin. Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tahta suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana gitu. Dan ini patut untuk dicontoh. Patut untuk dicontoh. Kira itu. Ya. Toh, kaum muslimin, ya, sepertinya Pak Menteri Agama ini sudah kehilangan contoh yang baik bagi seorang muslim. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW suri tauladan yang baik bagi kalian sekalian, di mana akhlak Nabi Muhammad SAW ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, ya, benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Seharusnya Menteri Agama ini justru lebih baik daripada orang kafir. Seharusnya seperti itu. Ya, menunjukkan bahwasannya dia ini lebih bagus, lebih mulia daripada Paus Fransiskus yang orang kafir, ya. Jangan sampai justru kita merendahkan orang Islam seolah-olah orang Islam ini gak ada contoh sehingga dikatakan patut mencontoh Paus. Coba, kalau kesederhanaan, ya, Rasulullah SAW itu nggak kurang sederhana, ya. Kurang sederhana apalagi Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita membaca sejarah Nabi, kaum muslimin, ya, Paus Fransiskus itu nggak ada apa-apanya, ya, nggak ada kemuliaan yang melebihi Nabi Muhammad SAW dari segala sesuatunya. Tidak ada segala sesuatu dari manusia ini, ya,
yang kemudian dari sisi kebaikan melebihi Nabi Muhammad SAW. Termasuk kebaikan dalam sisi kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Nabi Muhammad SAW paling sederhana. Bahkan sahabat Umar bin Khattab pun sampai menangis melihat keadaan Nabi Muhammad SAW saking sederhananya Nabi. Nabi, seorang pemimpin negara, ya, seorang panglima perang. Tapi hanya tidur di atas tikar yang sudah berlubang. Sampai-sampai ya, bekas tikar tersebut ya, meninggalkan bekas di pipi Nabi Muhammad SAW. Coba kurang sederhana apa? Kalau dibandingkan Paus Fransiskus, nggak ada apa-apanya kaum muslimin ya. Inilah yang kemudian kaum muslimin ya kami bandingkan dengan komentar orang Kristen sendiri. Ya, orang Kristen sendiri pun menganggap bahwasanya orang muslim yang ada di Indonesia ini, terkhusus mereka yang menyambut Paus Fransiskus dengan sambutan yang luar biasa, bahkan sampai rela menghilangkan azan maghrib demi acaranya Paus Fransiskus, itu dinilai oleh mereka sebagai sebuah tindakan yang lebay lah. Ya, tindakan yang ya kalau bahasa kasarnya tindakan yang goblok lah kaum muslimin ya, karena mereka nggak ngerti ya paus itu seperti apa sesungguhnya ya. Coba kita simak bagaimana komentar dari orang Kristen kaum muslimin. Bahkan ini seorang pendeta ya, kita simak videonya. Pendeta ini juga mengkritisi umat Islam yang berlebih-lebihan menyambut Paus Fransiskus, sampai pendeta ini berkata mau-mau aja diatur-atur disuruh hilangin azan gitu ya. Coba kita lihat nih videonya. Lalu ada paus disanjung-sanjung sebagai Bapak Suci. Bahkan umat mayoritas itu tunduk, cium-cium tangan. Ya, cium-cium tangan loh. Umat mayoritas loh. Ya. Tamu ngatur-ngatur tuan rumah itu ya cuma si paus. Tamu ngatur-ngatur tuan rumah katanya. Tamu ngatur-ngatur tuan rumah. Ya, tolong nanti ya, panggilan ibadah cuma running text. Tamu ngatur-ngatur tuan rumah. Umat mayoritas tunduk sama si paus yang ngaku sebagai Bapak Suci. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Satu guru satu ilmu. Satu guru satu ilmu katanya. Ini menunjukkan satu guru satu ilmu. Man Kristen yang menunjukkan kelas. Ya, Kristen tidak menyambut paus. Ya, seperti itu dong ya. Sebagai kita kalau toh mau menyambut itu sebagai kepala negara. Ya betul. Itu kaum muslimin ya. Ini secara nggak langsung pendeta ini sudah menganggap orang-orang yang sampai rela menghilangkan azan maghrib ya, di media demi acaranya paus berlangsung, ini sudah orang goblok namanya ya. Kok mau-maunya ya diatur oleh tamu, tuan rumah diatur oleh tamu. Ya Allah ya. Sedangkan orang Kristen saja ya disebutkan sama pendeta tadi nggak nyambut ya, nggak disambut Paus Fransiskus. Ini kok malah orang muslim menyambut dengan mesra, menyambut dengan meriah, bahkan sampai mau menuruti keinginan mereka untuk menghilangkan azan maghrib di media ya. Konyol ya. Dan ini ada yang lebih parah lagi kaum muslimin, seorang pendeta yang membongkar fakta tentang paus ya. Kita simak videonya. Mengenai pengajaran para paus, mengenai gaya hidup para paus. Salah satu paus yang saya sudah bahas di dalam video saya yang lalu ya, itu adalah Paus Yohanes yang ke-12. Saudara tahu tidak paus ini? Dia lebih bejat dari pejinah. Dia lebih bejat dari penjahat kelamin. Dia lebih bejat dari apa yang di dalam dunia sekuler sekarang itu dikutuk sebagai kejahatan besar ya. Orang-orang pedofil, orang-orang yang melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak, kepada perempuan yang tidak berdaya. Ini Paus Yohanes ke-12 ini lebih bejat dari itu. Bayangkan seorang pesiarah. Seorang pesiarah datang ke kepausan, masih perawan, seorang perempuan diperkosa oleh Paus Yohanes yang ke-12 ini. Ya. Dan Paus Yohanes yang ke-12 ini seumur hidupnya itu hanya berzina saja. Pokoknya kerjaannya berzina. Sampai suatu saat dia berzina dengan istri orang, dan suami istri orang itu membunuh Paus Yohanes yang ke-12 ini dan mati terbunuh saat berzina. Mati terbunuh saat bersetubuh dengan istri orang. Inikah paus yang suci? Yang perkataannya infallible? Ini baru satu contoh, saudara. Masih banyak paus-paus yang bejat kelakuannya itu, saudara. Terlalu banyak dalam sejarah itu, para paus itu yang bejat kelakuannya. Mereka adalah penjahat kelamin. Mereka adalah penipu. Mereka adalah
penyogok ya, penyuap, korup ya, untuk membeli tahta kepausan itu mereka itu menyuap, menyogok. Mungkin saudara saya anjurkan untuk menonton video saya yang lalu ya, mungkin saya screen sedikit ya, karena secara ringkas saya ada membahas sekitar mungkin 9 paus yang terbejat di dalam sejarah gereja ya. Kepausan itu tidak ada dasarnya. Kepausan adalah hoax, adalah fiksi, adalah mitos, dan itu saya buktikan. Bukan hanya klaim, saya buktikan dengan data, buktikan dengan referensi, buktikan dengan dengan argumen. Tuh kaum muslimin ya, itu komentar para pendeta Kristen, bagaimana tanggapan mereka terhadap paus ya. Kalau kita nggak ingin membahas tentang dapur orang kaum muslimin ya, itu memang dapur mereka ya. Kalau mereka membahas maka ya silahkan, memang dapur mereka ya, tapi kita nggak akan membahas tentang mereka. Yang jelas kita sudah menyajikan fakta bahwa seperti itulah keadaan paus ya, sehingga sangat aneh ya, orang yang muslim di Indonesia ini justru malah menyambut paus dengan mesra ya, sedangkan di sisi lain mereka ada pengajian sering dibubarkan ya, kemudian ada yang bangun masjid ditolak ya, sementara paus yang realitanya ternyata seperti itu malah justru mereka sambut dengan mesra, bahkan sampai cium-cium tangannya, cium-cium kepalanya, menunjukkan rasa saling cinta dan saling sayang kaum muslimin ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu sangat jauh dari sifat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW adalah keras terhadap orang-orang kafir, akan tetapi berkasih sayang terhadap sesama kaum muslimin. Tapi kembali lagi kaum muslimin ya, karena mereka sudah kehilangan suri tauladan, mereka lebih memilih contoh orang kafir ya, dimana orang kafir itu keras terhadap muslim, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengabadikan di dalam Al-Qur'an, walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum ya, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho terhadap umat Islam sampai umat Islam ini mengikuti agama mereka ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin ya. Silakan berpikir. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.